orang katanya yang kalau jualan khamar bersubahat sebab menyediakan orang minum khamar. Terus bagaimana kalau menyediakan makan minum orang yang berpuasa? Contoh seperti warung nasi. Nah, begini. Orang yang menjual khamar, dia saat menjual khamar saja sudah haram. Tak lagi subhat. Subhat itu antara haram dengan halal. Dia sudah haram. Dia sudah melakukan perbuatan haram. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan jual beli yang tidak dimakrufkan atau yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau jual nasi kan memang tetap halal. Nah, ingat, menjual nasi untuk orang yang berpuasa ini, dia menjual nasinya khusus berpuasa sehingga ditujukan untuk orang berpuasa. Apa memang dia sebelumnya memang jual nasi? Kalau seperti contohnya ini gimana? Apakah warung nasi itu hanya adanya di bulan Ramadan, barulah kita klaim dia menyediakan makan untuk orang yang berpuasa. Tapi kalau dia memang pedagang nasi, orang yang datang ke situ membeli dagangannya, dia tidak ada subhat atau tidak ada dosa, ya, tidak ada perbuatan haram yang dilakukannya. Hanya saja dia harus menaati dan memberikan contoh teladan yang baik. Warung nasinya atau warung kopinya itu harus ditutup horden, harus ditutup tirai, supaya orang yang makan dan minum di warungnya itu tidak dilihat atau memperlihatkan dia kepada orang yang sedang berpuasa. Itu dia. Nah, seperti itu. Yang ketiga, hukum suntik vaksin di bulan Ramadan, sementara kalau tidak vaksin tidak bisa mudik. Begini. Vaksin ini memasukkan cairan ke dalam tubuh, tetapi disebabkan harus melakukan itu, bukan ada tujuan untuk yang lain daripada itu, maka hukumnya makruh. Ya, halal dan makruh. Makruh itu dalam arti lebih bagus dihindarin daripada harus mengikuti vaksin tadi. Tapi kalau harus terdesak, dia tidak membatalkan puasa. Seperti bekam mengambil darah. Bekam ini pun juga makruh kalau bagi orang yang berpuasa. Tetapi lebih bagus nggak usah bekam, ya. Tapi bukan berarti kalau bekam batal puasanya, tidak. Nah, berbeda dengan apa namanya itu? Kalau di rumah sakit itu apa namanya? Infus. Berbeda dengan infus. Kalau infus itu memang sengaja menambah stamina tubuh. Ada dia efek membuat kenyang, membuat tidak memasukkan cairan dengan sengaja, tapi tujuannya selain mengobatin pasien supaya pasien itu bertambah staminanya seperti makan dan minum. Itu baru batal kalau itu yang seperti itu. Jadi melihat kondisi keadaannya, kalau vaksin itu memang dibutuhkan dan sangat darurat untuk dilakukan, karena itu harus dilakukan, apalagi masa COVID-19 ini, maka itu diperbolehkan, ya. Tapi lebih bagus menghindarinya. Kan bisa vaksin malam hari, seperti itu.